membebaskan Mas Junaid dari tahanan. Tujuan RJ ini nantinya adalah untuk mencapai perdamaian dengan syarat bahwa tersangka itu baru pertama kali melakukan tindak pidana. Setelah kita teliti bahwa dia mencuri HP ini untuk dipergunakan anaknya sekolah online. Lindangan air mata tidak dapat dibendung oleh Juni Siswantoro alias Junet, warga desa Sumberkepoh, Kecamatan Tanjung Anom, saat bertemu dengan keluarganya di kantor Kejari Nganjuk pada Rabu 15 Juni 2022 setelah 2 bulan berada di balik jeruji besi. Junet merupakan tersangka kasus pencurian handphone milik Sutekno yang juga warga wilayah Kecamatan Tanjung Anom pada 21 Maret 2022 lalu. Kejaksaan Negeri Nganjuk melakukan penghentian penuntutan atau restoratif justice kepada Junet yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nopi Tenoperoswot yang didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Roy Ardian Nur Cahya dan Kepala Seksi Intelijen Diki Andi Firmansyah. Membebaskan Mas Junaid dari tahanan itu karena sekali lagi karena Pak Sutikno dan keluarga yang berbesar hati untuk memberi maaf dan tidak lagi mempersoalkan dia. Karena itu kami berterima kasih untuk semua kerjasama yang akhirnya yang baik sehingga boleh tercipta perdamaian. Pimpinan kami juga sudah setuju untuk ini tidak dilanjutkan, tapi dengan catatan tentu ya, ini ada catatan yang harus dapat perhatikan. Pak Junaid sudah berjanji untuk tidak mengulangi ya, jadi harus ditepati ya. Usai diberikan RJ, pihak Kejaksaan Negeri Nganjuk langsung mengantarkan Junet ke rumahnya. Sebelumnya Junet telah lebih dahulu mengikuti proses kesepakatan perdamaian sebagai salah satu prosedur pengajuan restoratif justice. Proses kesepakatan perdamaian yang dipimpin oleh Jaksa Fungsional Ratrieka ini selain menghadirkan pihak tersangka dan pihak korban, juga menghadirkan kepala desa di mana tersangka tinggal, tokoh masyarakat, bahkan sampai penyidik kepolisian yang kali pertama menangani perkara pencurian tersebut. Tujuan RJ ini nantinya adalah untuk mencapai perdamaian atas perkara pencurian yang dilakukan oleh Pak Juni. Kiranya mungkin nanti dari Pak tersangka mungkin akan juga meminta maaf, kiranya juga dari korban bisa memaafkan. Namun apapun itu hasilnya, kami serahkan semuanya kepada pihak-pihak baik dari korban maupun dari tersangka. Kasubsi Prapenuntutan Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk Lia Listiani pada proses perdamaian tersebut menjelaskan, tujuan restoratif justice adalah pemulihan pada keadaan semula. Pada kesempatan ini Lia Listiani juga memberikan penjelasan terhadap tersangka Juni Siswantoro agar tidak sampai mengulang perbuatan yang melanggar hukum lainnya, karena RJ hanya diberikan sekali saja. Jadi RJ ini adalah pemulihan kepada keadaan semula, ya. Jadi dengan syarat bahwa tersangka itu baru pertama kali melakukan tindak pidana. Jadi saya harap ini untuk yang pertama dan terakhir kalinya dari tersangka ya, dari Pak Juni. Kalau memang nanti Pak Juni melakukan ulang tindak pidana lagi, itu sudah tidak ada alasan untuk diajukan RJ gitu. Dan RJ ini dilakukan karena kesediaan dari para pihak, terutama tersangka dan korban. Sementara itu menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk Roy Ardian Nur Cahya menjelaskan, pengajuan RJ ini dilakukan selain karena tersangka baru sekali melakukan tindak pidana, pihak Kejaksaan Negeri Nganjuk juga telah turun langsung ke rumah tersangka untuk mengecek kondisi keluarganya.
Tersangka merupakan tulang punggung keluarga dari kalangan tidak mampu dan melakukan pencurian handphone karena memang kondisi ekonomi, di mana handphone yang dicurinya itu diberikan kepada anaknya untuk mengikuti sekolah melalui daring atau online. Kami kemarin telah melaksanakan restoratif justice atau RJ. Jadi sebelum mengajukan RJ ini, pertama kan kita panggil dulu korban dan tersangka. Setelah di sini ternyata korban dan tersangka ini mau berdamai, karena berdasarkan dari itu akhirnya kita ajukan RJ ke Kejaksaan Tinggi dan akhirnya ekspos juga dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Apa Pak pertimbangan pihak Kejari Nganjuk mengajukan RJ ini? Pertimbangan kita mengajukan RJ yang pertama adalah bahwa tersangka ini baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian, dan kedua sudah ada perdamaian antara tersangka dan korban, jadi sudah saling memaafkan. Dan selain itu setelah kita teliti berdasarkan berkas perkara dan berdasarkan keterangan tersangka bahwa dia mencuri HP ini karena ternyata itu sebelumnya bulan Maret anaknya sekolah online, jadi anaknya membutuhkan HP. Jadi karena dia nggak sanggup untuk membeli HP, begitu dia waktu ke pasar melihat ada HP di sebuah kendaraan, maka dia timbul niat untuk mengambil HP tersebut. Dan tersangka waktu itu niatnya adalah mengambil HP tersebut adalah untuk dipergunakan anaknya untuk sekolah online itu. Terkait dengan latar belakang, apa pekerjaan dari tersangka ini? Tersangka ini pekerjaan adalah penjual kue keliling. Jadi dia memang tulang punggung keluarga juga Pak ya? Iya, tersangka adalah tulang punggung keluarga, makanya kita pun melakukan upaya RJ terhadap tersangka ini. Bisa dijelaskan secara singkat kronologis lokasinya Pak? Lokasinya adalah di Pasar Warujaya. Jadi pada waktu itu tersangka mau belanja di pasar bersama istrinya. Pada saat di pasar dia melihat ada sepeda motor, dan di situ di sepeda motor tersebut ada sebuah HP yang ditaruh di laci depan itu sepeda motor tersebut ya. Dan pada waktu itu tersangka melihat HP tersebut, lalu timbul niat tersangka untuk mengambil HP tersebut karena dia teringat bahwa anaknya memerlukan sebuah HP untuk sekolah online itu. Tersangka sudah menjalani hukuman berapa bulan Pak? Kalau hukuman yang dijalani tersangka lebih kurang selama 2 bulan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan upaya Kejari Nganjuk untuk menciptakan harmonisasi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan hati nurani. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.